Hai sahabat hidroponik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beberapa hari yang lalu ya, beberapa waktu yang lalu saya coba browsing di toko online. Saya menemukan salah satu produk yang menarik bagi saya, yaitu salah satu kebutuhan untuk hidroponik ya. Jadi perlengkapan untuk hidroponik, yaitu pompa. Nah, yang saya menarik itu apa? Karena dengan spek yang tinggi tapi dayanya itu rendah. Itu yang menjadi saya penasaran ya untuk mereview ya. Adalah ini. Mungkin banyak sahabat hidroponik yang lain sudah pernah menggunakan ini. Dari Yamaha, variable frekuensi energy saving pump, jadi hemat energi. Baik, mari kita review. Baik sahabat hidroponik, kita review ya apa yang kita dapatkan paketan dari pompa ini. Oke, sebelum saya review bahwa untuk pompa ini harganya 415 ya, 415 plus ongkir ya. Nah, kita lihat isinya apa aja. Oke, ini apa ini? Oke, ini untuk output ya. Untuk output ini kita dapat berapa ini? 1, 2, 3 ya. Ini untuk output ke pipa setengah in, 3/4 dan 1 in ya. Jadi kemungkinan ini untuk 1 in cukup kuat juga nanti untuk itu. Oke, kemudian apalagi yang kita dapatkan, ada apa ini, manual ya, manual book. Nah, ini untuk fitur-fiturnya ya, cukup menarik. Desain baru mengadopsi teknologi konversi frekuensi IC, tegangan kecil, aliran besar, jet tinggi, jadi semburannya kuat, super sunyi dan amfibi, berarti bisa diletakkan di dalam air ataupun di luar air ya. Kemudian mengadopsi poros keramik. Nah, ini banyak sekali teknologi baru terkait dengan pompa itu menggunakan poros keramik, jadi anti korosi ya. Kemudian tahan aus, memiliki umur panjang, dapat digunakan di air tawar dan air laut. Ya, karena menggunakan keramik tadi, maka aman untuk air laut juga. Kemudian beberapa model memiliki fungsi menyesuaikan volume air. Nah, yang ini tidak tahu ya, itu masuk ini tidak, fitur ini. Kemudian output mudah digunakan, dihubungkan dengan berbagai diameter pipa. Jadi yang ini tadi yang saya lepas tadi ya. Kemudian memiliki fungsi perlindungan breaker. Nah, ini cukup menarik juga, yaitu daya akan secara otomatis terputus segera ketika tidak ada air atau impellernya tersangkut ya. Jadi kalau airnya habis, kita tidak khawatir nanti ini panas, karena pada saat air itu tidak bisa ditarik oleh pompa ini, maka pompa ini otomatis akan memutus aliran listrik. Nah, ini menarik ya. Oke, kemudian nah ini yang ketiga, isinya. Oke, ini kita singkirkan dulu. Wah, cukup besar ya, bisa dilihat. Nah, sekian ini besarnya, panjangnya 1 telapak tangan. Oke,
Kita lihat untuk yang pertama. Nah, ini untuk inputnya ya, inputnya saya buka dulu. Ini model drat ya, berarti ini nanti bisa dikasih pipa juga untuk inputnya. Wah, cukup besar ya, baling-balingnya dalam, inputnya juga satu in ya. Ya, 1 in. Kemudian model untuk saringannya ini apabila langsung dicelupkan, oke, seperti ini bisa dilepas juga ya. Nah, ini ya model drat. Kemudian tipenya yaitu Yamano AC T3800 variabel frekuensi pump 220 volt sampai 240 volt, 26 watt. Ini yang sangat menarik ya. Oke, tinggi maksimal 3,8 meter, kuantitas maksimal 800 liter per jam. Ini kok cuma 800 ya. Lihat tingginya, berarti ini kemampuan dorongnya yang tinggi untuk kapasitas airnya yang kayaknya kurang ya 800 ya. Ya, kalau kita lihat dari powernya hanya 26 ya, lumayan lah. Oke. Kemudian kalau dari wadahnya kita lihat di sini variabel frekuensi energy saving pump, jadi hemat energi ya. Ya, kurang lebih seperti itulah maksudnya. Amphibious pump suitable for fresh water and seawater. Jadi amphibious berarti bisa dicelupkan dalam air ataupun di atas air ya. Suitable. Kemudian bisa digunakan untuk air tawar dan juga air asin atau air laut. Energy saving rate 65%, super silent. Ada ini ya, IC electronic can detect dry rotation and stall protected. Kayaknya ini ada untuk mengamankan pompa apabila tidak ada air, dia akan menghentikan daya, kayaknya gitu ya. Ya, kita coba aja. Oke, itu ya. Nah, ini nanti kita coba untuk pasang di air ya, dalam air. Kemudian kita coba tingginya nanti lebih dari 2 meter bagaimana untuk semburannya menggunakan yang ukuran outputnya pipanya yaitu 0,5 in ya. Kita coba ini. Oke, kita siapkan untuk tes ya, uji coba menggunakan pipa 0,5 in. Panjangnya yaitu panjangnya adalah 2,14 meter ya, pipanya 2,14 meter. Oke. Nah, itu sampai sana itu. Oke. Oke, kita coba pasang untuk outletnya ya, menggunakan ini 0,5 in. Nah, ternyata ya cukup besar ya, jadi lubangnya ini benar-benar 0,5 in. Jadi kita masukkan di sini enggak muat.
Nah, ini kita pasangnya dengan cara kita panasi menggunakan korek. Oke, kemudian kita paksa masuk seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah kencang. Nah, pas ya. Jadi beras seperti ini. Kalau sudah kering, panas. Nah, kalau sudah kering, ini bisa kuat ya. Nah, seperti ini. Oke, siap kita coba masukkan ke dalam. Ini untuk uji coba kita menggunakan ember ya. Menggunakan ember. Kemudian ini nanti kita coba pasang pipanya ke atas. Oh ya, satu lagi. Untuk ini, pompa ini maksimal di kedalaman 2 meter ya. Jadi tidak disarankan lebih dari 2 meter, maksimal 2 meter di bawah air, permukaan air. Oke, ternyata saya coba untuk 2 meter lebih 15 menit 15 cm 14 cm kok kayaknya enggak ngangkat ya. Adakah yang keliru? Oke, saya coba lagi. Oke, sahabat hidroponik, setelah saya coba, nah ini saya tunggu beberapa waktu ya. Nah, seperti itu. Jadi kayaknya untuk 2 meter, nah ini airnya keluar ya. Tapi kayaknya kalau 2 meter itu sudah maksimal ya. Jadi itu sudah tidak bisa nyembur ke atas lagi, cuman mengalir gitu aja. Ini 2 meter ya, sekitar segitu. 2 meter. Baik. Ya lumayan lah sudah mengalir ya. Artinya bisa mencapai 2 meter. Tapi kalau untuk hidroponik dengan instalasi yang 2 meter kayaknya kurang. Kalau ini enggak mampu ya, bukan kurang lagi tapi enggak mampu. Oke, saya coba misalkan saya kurangi ini menjadi 1,5 ya. Saya kurangi dulu 1,5 meter, bagaimana hasilnya. Oke, sahabat hidroponik, ini saya potong pipanya. Nah, sekian ini tidak 1,5 ya. Saya coba 1,75 ya, terus 1 meter 75 cm untuk pipanya. Kita coba lihat.
Oke, kita nyalakan. Oke, kita tunggu. Oke, ternyata lebih deras. Wow, lumayan. Coba saya aduh. Oke, seperti ini. Oke, dengan aliran sekian kayaknya cukup ya untuk instalasi hidroponik dengan aliran tinggi instalasinya ya cukup deras ya, aliran airnya cukup untuk pompa untuk instalasi 1,75 ini masih cukup bagus. Oke, saya matikan dulu. Aduh, basah. Oke, sudah sih, kita coba. Kita simpulkan untuk hasilnya. Baik, sampai pada kesimpulan ya. Oke, boleh saya simpulkan ini berdasarkan hasil uji dan subjektif dari saya, penilaian dari saya sendiri ya. Nah, untuk pompa ini kalau dilihat dari kemampuannya, kalau di sini maksimal 3,8 meter, ini kayaknya jauh ya. Karena tadi saya coba itu untuk pipa ya, pipa 2 meter 14 cm itu cukup susah untuk menjangkau atas ya. Nah, kemudian saya coba di pipa 1,75 itu cukup kencang. Jadi ya kalau Anda memiliki instalasi hidroponik di atas 3, kayaknya belum bisa pakai yang ini. Nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan bentuk fisiknya. Ini cukup bagus ya, finishingnya bagus. Jadi dengan menggunakan bahan yang bagus, yang kualitas bagus, kemudian juga untuk fungsi juga bagus, artinya seperti filternya itu juga diberikan filter yang mumpuni juga. Kemudian outputnya itu ada pilihan 3 pilihan, setengah, 3/4 dan satunya yaitu 1 in. Nah, kemudian ini untuk kabelnya itu 2 meter ya, jadi cukup panjang. Kalau kita menggunakan di tempat yang agak dalam itu masih mencukupi, karena tidak mungkin ini disambung ya, untuk selangnya ini disambung kayaknya tidak mungkin. Oke, kemudian untuk kebisingan cukup silent juga ya, seperti yang di spesifikasinya, cukup silent, bagus, tidak berisik. Nah, kemudian untuk daya ini apakah memang 26 watt beneran atau enggak? Untuk ini saya enggak punya alatnya ya untuk ngetes. Kayaknya ini memang 26 watt karena memang kemampuannya ternyata ya hanya sampai 2 meter tadi ya. Kalau segitu kayaknya ya sekitar segitulah kira-kira untuk wattnya gitu. Nah, apabila sahabat hidroponik ingin menggunakan pompa ini ya mungkin perlu dipertimbangkan untuk
tinggi instalasinya tadi ya. Itu aja. Dengan menggunakan pompa ini sudah cukup, dengan alirannya cukup deras ya, cukup deras. Jadi airnya banyak ya, debitnya besar. Dengan daya yang hanya 26 watt ini. Jadi ini solusi apabila kita menggunakan listrik yang minimal. Jadi di tempat Anda menggunakan daya yang kecil, kemudian tingginya 2 meter, kemudian satu lagi tidak berisik ya, itu. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat dan mungkin menjadi salah satu pertimbangan Anda untuk memilih pompa berhidroponik. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lain terkait dengan hidroponik dan trik-triknya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.